Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan. Kemudian mereka akan menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya hingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut. Dan kemudian mereka keluar. Kemudian datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada. Kemudian mereka pergi lagi. Dan akhirnya sekali lagi datang satu kumpulan malaikat yang menarik roh dari dadanya hingga sampai kerongkongan, dan saat itulah yang dikatakan nazak. Kalau orang yang nazak itu adalah orang yang beriman, maka malaikat Jibril alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan hingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini dikarenakan sangat rindunya pada surga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibril alaihissalam. Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril alaihissalam akan menebarkan sayap di sebelah kirinya. Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka, dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat di sekelilingnya. Ini dikarenakan ia terlalu takut apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dari sebuah hadis mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang ini melalui jalan ini. Karena orang ini senantiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar penjelasan itu, malaikat maut pun kembali kepada Allah dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat maut, kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. Setelah mendapat perintah Allah, maka malaikat maut pun mencoba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekah dari arah orang tangan mukmin itu. Keluarlah usapan-usapan kepala anak yatim. Maka tangan itu pun berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. Tangan ini telah mengeluarkan sedekah. Tangan ini telah mengusap kepala anak-anak yatim. Dan tangan ini juga ikut menulis ilmu pengetahuan. Karena malaikat maut gagal lagi untuk mencabut roh dari arah tangan, maka malaikat maut itu mencoba dari arah kaki. Tapi sayangnya malaikat maut pun juga gagal, sebab si kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena kaki ini senantiasa berjalan mengerjakan sholat dengan berjamaah, dan kaki ini juga selalu berjalan menghadiri majelis-majelis taklim. Setelah gagal dari arah kaki, maka malaikat maut mencoba dari arah telinga. Maka telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena telinga ini senantiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Sekali lagi malaikat maut pun mencoba dari arah mata, tetapi ketika hendak menghampiri mata, si mata berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab mata ini senantiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab, dan mata ini senantiasa menangis karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah gagal dari arah mata, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah berfirman, "Wahai malaikat, tulis asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu." Setelah mendapat perintah Allah, maka malaikat maut menghampiri roh orang mukmin tersebut dan menunjukkan asma Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat asma Allah yang dicintanya, maka keluarlah roh orang mukmin tersebut dari arah mulut dengan tenang.